warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat jumpa kembali dengan Ibu di pelajaran kearsipan. Kali ini kita akan mempelajari sistem penyimpanan alfabetika atau dikenal dengan istilahnya alphabetical filing system. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang bagaimana cara menyimpan arsip dengan sistem alfabet, kita harus mengenal dulu apa itu sistem alfabet. Alphabetical filing system adalah penyimpanan arsip yang berpedoman kepada abjad. Nah, sementara abjad itu diambil dari hasil mengindeks. Indeks itu diambil dari mana? Indeks itu diambil dari nama-nama perusahaan yang mengirim surat ke kita atau nama perusahaan yang akan kita kirim, baik itu secara perorangan ataupun secara lembaga. Nah, untuk menyusun arsip dengan sistem alfabet, ada beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah suratnya itu sendiri. Ini ada beberapa surat yang perlu dipersiapkan. Yang berikutnya ada agenda, baik itu agenda surat masuk atau surat keluar. Yang berikutnya ada guide, ya, ada beberapa guide dengan posisi tab, ada yang di sebelah kiri yaitu untuk guide utama, ada yang di sebelah kanan yaitu untuk guide sub guide, dan yang di tengah ada untuk sub guide, yang di kanan untuk sub guide. Selanjutnya ada perforator, ini digunakan untuk melubangi kertas. Ada pulpen, kita gunakan untuk mengisi surat ke dalam buku agenda. Nah, jika ada surat masuk, kita gunakan stempel agenda khusus untuk surat masuk saja. Sementara kalau surat keluar, kita tidak gunakan stempel agenda. Dan yang terakhir adalah map snail hector yang akan kita gunakan untuk menyimpan arsip. Ini mewakili filing kabinet. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai menyimpan. Perhatikan langkah-langkah pertama atau langkah-langkah yang digunakan untuk menyimpan arsip. Pertama, masukkan surat masuk atau surat keluar ke dalam buku agenda. Di sini contohnya adalah agenda surat masuk. Kita isi mulai dari nomor urut. Untuk mengisi nomor urut diambil dari surat pertama yang masuk terlebih dahulu. Untuk nomor urut 2 kita lanjutkan dengan surat yang datang berikutnya dan selanjutnya. Untuk tanggal terima, biasanya untuk surat masuk ini kita akan tambah 3. Jadi surat masuk ditambah 3. Di situ baru kita tulis tanggal terima. Contoh di sini tanggal 29 Januari kita tulis di sini tanggal terimanya itu tanggal 2 Februari. Sementara untuk tanggal surat kita tinggal pindahkan saja di sini tanggal 29 Januari, ya. Misalnya di sini contohnya 1 tanggal 3 Februari. Tanggal suratnya di sini tanggal 29 Januari, kita tinggal pindahkan di sini. Sedangkan untuk nomor surat, kita tinggal pindahkan nomor surat ke sini. Untuk pengirimnya, ya, karena ini surat masuk, maka kita pindahkan alamat kepala surat ini di kolom pengirim. Perhatikan anak-anak, jangan lupa untuk menulis kolom pengirim, mengisi kolom pengirim itu harus lengkap dengan alamatnya.
Jadi ditulis lengkap dengan jalan sampai kepada kotaknya. Untuk perihal surat, kita isi dari hal atau perihal surat yang ada di surat. Kita tinggal pindahkan saja. Contohnya di sini kebetulan adalah permintaan penawaran komputer. Untuk kolom diteruskan kepada, kita bisa isi kemana surat itu akan dikirim. Contoh kalau di sini permintaan penawaran komputer, maka kita akan kirim ke bagian marketing atau pemasaran. Untuk keterangan, kita akan isi dengan keterangan lampiran atau dan lain sebagainya. Jika tidak ada, kita cukup isi dengan strip saja. Baik, demikian cara mengisi agenda surat masuk. Jangan lupa di judul kita beri nama PT dari perusahaan kita itu sendiri. Langkah selanjutnya adalah kita membuat daftar klasifikasi. Daftar klasifikasi kita ambil dari indeks surat-surat yang kita terima. Di sini sudah disiapkan daftar indeksnya dan daftar klasifikasinya. Nah, ini daftar klasifikasi dari hasil surat masuk yang kita akan proses. Di sini ada kode, di sini ada kode untuk guide utama, di sini ada kode untuk guide sub guide ya, dan ini ada kode untuk sub guide sekaligus kode surat. Dan yang ini adalah caption atau nama perusahaan yang sudah diindeks. Ya, langkah selanjutnya adalah memberi kode pada guide yang sudah disediakan. Untuk memberi kode guide, kita bisa berpedoman pada daftar klasifikasi yang sudah kita buat. Yang sudah kita buat seperti ini. Nah, di guide utama kita beri kode B, E, P. Dan di guide tengah atau sub guide kita kasih kode BI, BU, EX, PU. Sedangkan di guide sub guide kita kasih kode BID, BUA, BUL, XC, dan FPUS. Baik, kita tulis satu-satu guide-nya. Kali ini kita sudah memberi kode pada masing-masing guide, baik itu guide utama, sub guide, atau sub guide. Langkah selanjutnya adalah menyusun arsip pada Snellhacker. Untuk menyusun, kita bisa lihat dari daftar klasifikasi. Mulai dari kita masukkan dari bawah ya, terus ke guide sub guide, guide utama ya, surat berikutnya, dan guide X, guide X, guide X, dan seterusnya sampai terakhir nanti guide utama B. Baik, kita akan mulai coba menyusun surat-surat itu. Kita masukkan ke dalam Snellhacker. Kita lepaskan penguji. Berikutnya kita cari surat dari Pusaka Kencana. Nah, sebelum kita masukkan surat-surat ini ke dalam Snellhacker,
kita akan melubangi kertas ini dengan perforator. Langkahnya adalah yang pertama, kita ambil satu surat, kita bagi dua seperti ini, kita tekan sedikit tengahnya. Setelah kita dapatkan garis tengah, kita ambil beberapa surat yang akan kita lubangi, maksimal 6 sampai 10. Jangan terlalu berlebih karena nanti dia tidak akan muat di perforatornya. Setelah kita dapatkan garis tengah, kita tinggal lubangi kertas menggunakan perforator. Sementara suratnya kita pegang dengan tangan kanan, perforatornya kita pegang dengan tangan kiri. Setelah ketemu garis tengahnya, kita tekan dan terlubangi seperti ini. Baik, kita cari surat yang akan kita masukkan sesuai dengan daftar klasifikasi. Yang pertama adalah pusaka kencana. Setelah pusaka kencana, kita cari guide-nya, guide yang PUS berdasarkan daftar klasifikasi. Berikutnya guide PU. Berikutnya guide P. Berikutnya ada surat dari eksentris. Baik, sekarang sudah masuk semua ke dalam Snellhector. Kita tinggal tutup, tinggal kunci. Ya. Kita sudah selesai menyusun arsip dengan sistem abjad atau alfabet filing system. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, silakan hubungi ibu, baik itu lewat di sekolah IT atau silakan telepon nomor telepon yang sudah ibu berikan ke kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.